Halo semua, apakah kalian bersemangat mengikuti sesi belajar yang seru? Ketemu lagi dengan saya Miss Brigit. Kali ini kita akan membahas topik tentang gerak, konsep gerak dan perpindahannya. Apa itu gerak? Gerak merupakan perpindahan suatu benda dari satu kedudukan atau posisi ke kedudukan lainnya. Nah, karena definisi ini, maka gerak harus memiliki acuan. Contoh, penumpang dalam kereta. Penumpang dalam kereta dikatakan bergerak ketika ada titik acuannya. Contohnya, titik acuannya adalah rumah-rumah yang dilewati. Maka dikatakan penumpang dalam kereta bergerak terhadap rumah. Benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Gerak relatif. Apa ya gerak relatif? Gerak relatif itu gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Kita lihat contohnya ya di sini. Pengamat di tepi jalan pasti melihat kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi, sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Ingat ya, benda bergerak kalau ada titik acuan. Nah, jadi gerak relatif itu bergantung pada titik acuan. Kita lihat orang yang berada di tepi jalan. Orang yang berada di tepi jalan melihat kamu bergerak bersama mobil. Kamu yang di dalam mobil bergerak. Nah, orang yang di tepi jalan merupakan titik acuannya. Tapi orang yang bergerak yang tepi jalan mengatakan dia bergerak terhadap mobil, berarti mobilnya yang menjadi titik acuan. Contoh gerak relatif. Saya punya 3 buah benda dengan kecepatan 10 meter per second, yang B 20 meter per second, dan yang C 30 meter per second. Oke, hitunglah kecepatan relatif A dilihat dari B. Nah, untuk melihat kecepatan relatif A dilihat dari B, kita mencarinya yaitu VB dikurang VA. VB-nya 20 meter per second dikurang 10 meter per second, hasilnya adalah 10 meter per second. Yang kedua, kita akan mencari kecepatan relatif B dilihat dari C. Kita lihat ya, yang C itu arahnya itu ke kiri. Ya, ingat, kecepatan dipengaruhi oleh arah. Oke. Arahnya ke kiri. Arah kiri itu menandakan negatif. Nah, kalau ke kanan positif. Oleh sebab itu, kecepatan relatif B dilihat dari C, VC dikurang VB sama dengan min 30 meter per second dikurang 20 meter per second. Hasilnya adalah 50 meter per second. Jenis-jenis gerak. Yang pertama, gerak menurut keadaan benda. Ada gerak nyata, perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Gerak semu, sebenarnya diam, namun yang diamati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Contohnya seperti ini, kamu berada di dalam mobil, di luar ada pohon. Nah, ketika kamu bergerak bersama mobil, berjalan, kamu melihatnya seolah-olah si pohon tersebut juga ikut bergerak menjauhi. Padahal itu pohonnya tetap diam, maka dikatakan gerak semu. Oke, yang kedua, gerak menurut bentuk lintasan. Ada gerak lurus. Kalau gerak lurus, pastinya lintasannya berbentuk lurus. Gerak melingkar, lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Gerak parabola, lintasannya berbentuk parabola. Oke, kita akan lanjut ke jarak dan perpindahan. Apa itu jarak? Kalau jarak, panjang seluruh lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Contohnya, kamu berlari mengitari lapangan sepak bola. Berarti jarak yang kamu tempuh adalah keliling lapangan sepak bola. Tetapi kalau perpindahan, itu perubahan kedudukan awal ke kedudukan akhir dalam waktu tertentu. Misal, kamu berlari mengelilingi lapangan sepak bola dari titik A, kembali lagi ke titik A. Berarti kamu tidak ada perpindahan. Kenapa? Karena kamu ke posisi awal atau ke posisi semula. Oke, itu adalah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke, kita akan lihat contoh seperti ini ya sekarang. Si A
bergerak ke posisi B. Pertamanya dari A, dia menuju barat sejauh 8 meter, kemudian ke selatan sejauh 6 meter. Untuk jaraknya, itu dia dihitung semua yang dia lalui. Makanya jaraknya dihitung 8 meter ditambah 6 meter, hasilnya adalah 14 meter. Tetapi kalau perpindahannya hanya dilihat dari kedudukan awal di titik A dan kedudukan akhir di titik B. Maka perpindahannya bisa kita cari dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita menggunakan Pythagoras ya. Sama dengan akar 100. Akar 100 itu adalah 10 meter. Jadi perpindahannya sejauh 10 meter. Oke, demikian bahasan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di bahasan lainnya. Sampai jumpa lagi, selalu semangat, jangan lupa like dan subscribe.